Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali di Islam itu indah dan tema kita hari ini adalah awas ucapan ini sangat dibenci oleh Allah. Jadi memang kita sebagai seorang muslim tuh harus menjaga banget lisan. Tapi kadang memang sulit ya karena terbawa emosi, terbawa situasi. Nah makanya kita harus belajar nih dari guru-guru kita. Nah Ibel mau nanya nih sama Ustadz Syam dan juga sama Habib. Nih Baik. gimana sih caranya dalam Islam agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu hal yang dicintai oleh Allah. Bukan malah memancing kebencian. Mungkin Habib dulu ya silahkan. Baik, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan lisanul alim min wara'i qalbi wa lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Artinya kalau pengen bahasa atau lisan kita ini bagus, jadi tidak asal menyebutkan. Makanya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri mengatakan lisan orang yang bisa bijaksana, lisan orang yang baik, lisan orang yang menyerahkan lisannya itu karena Allah Subhanahu wa taala min wara'i qalbi. Yaitu disaring dulu di hati. Gak langsung dia keluarkan, dia taruh dulu. Dia cerna bagus atau tidak bagus perkataan ini diucapkan. Walaupun itu benar, perkataan itu benar, tapi dia harus memikir cocok atau tidak, sesuai sikon atau tidak, sesuai waktunya atau tidak. Nasihat ini walaupun baik tapi bisa menyinggung atau tidak. Itu semua harus kita fi mizani syar'i. Semuanya ditimbang dalam timbangan agama. Makanya ada kalimat walisanul jahil. Maka lisan orang yang jahil, lisan orang yang kurang bijaksana ini fi tarafi lisanihi. Ada di ujung lidahnya. Pokoknya apa yang ingin dia ucapkan, dia ucapkan. Dia nggak mikirin itu orang tersinggung atau tidak, itu orang marah atau tidak, itu orang akan sakit hati atau tidak sama dia. Pokoknya apa yang ada di ujung lidahnya dia ucapkan. Ini dikatakan lisanul jahil, lisannya orang yang kurang berpendidikan. Lisan yang memang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini punya tanggung jawab semua. Lisan ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang keluar daripada lisan tersebut tidak bisa kita tarik lagi. Ibarat kaca yang pecah walaupun bisa disambung tapi retaknya tetap kelihatan. Jadi bagusnya kita jaga lisan kita agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul ya Habib. Jadi sebenarnya bukan nanti yang kita ditimbang amal dan dosa-dosa, yang kita juga harus mempertimbangkan lisan yang kita gunakan untuk berucap yang baik-baik ya Habib ya. Luar biasa. Ustaz Syah mungkin akan menambahkan sesuatu? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Ayat ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sekaligus pengingat bagi kita semua. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata ulama tafsir bahwasanya yang pertama ketika Allah katakan laha ma kasabat, ini berarti apa yang kita lakukan kebaikan itu baru niat aja udah dihitung. Tapi kalau berkaitan dengan keburukan, kalau baru dalam hati belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah keluar di lisan baru terhitung dosa. Maka berfikirlah bahwa semua yang keluar dari lisan ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita orang yang sangat bertakwa, orang yang dekat dengan Nabi, udah sahabat Nabi, mertua Nabi yang nemenin Nabi hijrah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beliau ini punya kebiasaan satu, ketika keluar masjid beliau akan mengambil kerikil lalu beliau memasukkan ke dalam mulutnya supaya apa? Supaya ada sesuatu yang menahan lisannya untuk bicara. Ketika ditanya, "Kenapa sebegitunya?" Kata beliau, "Saya khawatir kalau saya bicara adalah sesuatu yang tidak baik sehingga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala." Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sudah dijamin masuk surga masih sebegitunya jaga lisannya. Sekarang orang sambil ngunyah sambil ngomongin orang, sambil ngunyah sambil julitin orang, sambil ngunyah sambil mengucapkan sesuatu yang membuat Allah tidak senang kepadanya. Maka subhanallah, mari kita belajar untuk menjaga lisan. Kita tidak pernah tahu isi hati, tapi isi hati itu bisa tercermin dari lisan seseorang. Maka jagalah lisan ini karena sesungguhnya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Ustadz Syam. Dan di sini juga ada Ustadz Maulana mungkin mau mengambil kesimpulan atas tema kita hari ini. Kesimpulan tema kita hari ini ucapan yang dibenci oleh Allah. Makanya jangan pernah berucap sesuatu yang dibenci oleh Allah. Raihlah keridhaan Allah lewat ucapan yang kita ucapkan. Karena ketahuilah isi hati seseorang betul tarik atau sasam tidak akan ketahuan, nanti ketahuan ketika dia berucap. Ingat isi teko kita tidak tahu isinya susu, kopi atau teh. Ternyata nanti ketahuan isinya kalau sudah dituangkan. Nah dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah berucap sesuatu yang menimbulkan kesombongan. Jangan sampai juga berucap sesuatu yang ketidakpedulian kepada sesama. Tidak peduli. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita berucap sehingga tertimbul yang namanya meratap, menolak akan takdir Allah. Ingat semua sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru-guru kita di sini. Ya, gak berasa sudah di akhir segmen nih. Kita doakan semoga guru-guru kita semuanya, Ustadz Maulana, Habib Muhammad dan Ustadz Syam diberikan umur yang panjang, Amin. sehat dan selalu bersemangat untuk menyebarkan ilmunya. Amin. Jamaah yang di rumah jangan sedih, besok kita masih ketemu lagi di Islam itu Indah ya. Jadi saya Iris Belah, undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.